Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak hadirin sekalian untuk mendengarkan bacaan dan terjemahan dari surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. Ayat 133 Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan. Jangan menunda-nunda dalam memelihara dan meningkatkan ketakwaan. Pada ayat 134 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kriteria atau ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Dan ayat 136 Allah menjelaskan apa yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah." Bersegeralah untuk mendapatkan, untuk mengusahakan, untuk mengupayakan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Ampunan dan surga yang luasnya bagai langit dan bumi itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersegera artinya juga bisa sama maknanya dengan jangan pernah menunda. Bagaimana kita memperoleh ampunan dan surganya Allah? Tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh. Jadi dalam hal meningkatkan keimanan dan amal soleh tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh dinanti-nanti, tidak boleh dientar-entar, tetapi harus mensegerakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya berpesan kepada kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda adalah waktu saatnya kita untuk bekerja dengan kekuatan, beramal soleh dengan aktivitas, dengan kekuatan, karena masa tua kekuatan itu akan berkurang. Yang kedua, sihhataka qabla saqamika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika sehat kita bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan, tetapi ketika sakit, kesempatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan sangat kurang. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum datang masa miskinmu. Sekarang mungkin kita atau siapapun memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk amal saleh, gunakanlah, karena mungkin suatu ketika apa yang kita miliki sudah tidak ada lagi di tangan kita.
itu kesempatan untuk beramal dengan apa yang kita miliki, dengan harta, dengan kekuatan yang kita miliki. Yang selanjutnya, wa faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa luang adalah kekayaan yang paling besar yang harusnya kita gunakan untuk meraih cita-cita yang terbesar, yaitu ampunan dan surganya Allah. Maka gunakanlah waktu yang kita miliki, jangan disia-siakan. Yang selanjutnya, hayataka qabla mautika, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Semua kita akan mati, dan begitu kita mati, in qata'a amaluhu, seluruh amal perbuatan kita akan berhenti, tidak akan bisa dilakukan lagi. Oleh karena itu, selama masih kita hidup, maka gunakanlah untuk meraih ampunan dan surganya Allah dengan cara menggunakan 5 kesempatan dalam hal beramal kebajikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat 103 dan 104, 133, 134 dan 135 Allah menjelaskan tentang siapa orang yang bertakwa, kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Keadaan lapang berinfak, keadaan sempit juga berinfak. Ketika kita banyak uang, kita berinfak, dan ketika kita sedikit uang pun kita konsisten berinfak. Itulah ciri orang yang bertakwa. Yang kedua yang Allah sebutkan pada ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan emosi, menahan marah, yang bisa mengendalikan emosi. Emosi hanya digunakan manakala diperuntukkan karena suatu hal yang memang diperlukan dan diizinkan. Orang yang takwa pasti mampu mengendalikan emosinya. Artinya tidak marah begitu saja, tetapi marah itu akan dikendalikan bila mana diperlukan, bukan karena mengikuti nafsu. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, orang yang senantiasa mampu memaafkan kesalahan orang lain. Rasul bersabda, memesan kepada kita, wa ma zadallahu 'abdan ya'fu illa 'izzan, tidak ada balasan untuk orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Siapapun yang mampu memaafkan maka hidupnya akan mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketiga sifat tadi, berinfak, menahan emosi, memaafkan, itu adalah kebajikan yang menyebabkan kita dicintai Allah. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka lakukanlah yang 3 hal. Berinfak, tahan emosi, kendalikan emosi, jadilah orang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat senang dengan orang yang mempunyai ciri tadi, karena itu adalah bagian dari muhsin. Dan ciri orang yang bertakwa, sebagai manusia mungkin atau sering atau kadang-kadang terpeleset dalam perbuatan yang salah, khilaf, keliru, dosa. Kalau itu terjadi, orang yang bertakwa akan segera mengingat Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia melakukan fahisyah, dosa, fahisyah itu adalah perbuatan dosa, tetapi dosa itu menyangkut dengan orang lain, ada kaitannya dengan orang lain, mungkin mengajak orang lain, merugikan orang lain. Au dzalamu anfusahum, atau dosa yang hanya menzalimi diri sendiri, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, berbuat yang tidak, berbuat ghibah misalnya, itu hanya menzalimi diri sendiri. Kalau melakukan fahisyah atau menzalimi diri sendiri, maka zakarullah, dia segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah. Karena ketahuilah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa selain dari Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah.
Namun syarat untuk bisa diampuni oleh Allah adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, meninggalkan perbuatan buruknya itu dengan penuh kesadaran. Jadi kalau orang sedang melakukan khilaf, salah, dosa, begitu mengingat Allah langsung stop dan tinggalkan perbuatan salahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita memiliki keempat ciri yang tadi, berinfak, kemudian mengendalikan emosi, menjadi pemaaf, kemudian kita kalau salah dan khilaf segera menyebut Allah, mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan membalas kita semua, akan mengganti kita semua dengan ampunan dari Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi tinggal di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah diucapkan, mudah-mudahan juga gampang diucapkan, tapi mudah-mudahan juga gampang untuk dilaksanakan. Yang pertama kita ketahui dulu, kemudian kita coba, kita usahakan untuk melaksanakan, karena pada akhirnya yang paling kita inginkan, yang paling kita perlukan di penghujung kehidupan kita adalah hanya dua. Yang pertama ampunan dari Allah, yang kedua karunia terbesarnya, yang besarnya adalah kita mendapat surganya Allah, tempat kembali yang sebaik-baiknya, tempat tinggal yang sebaik-baiknya, yang disediakan hanya dan hanya untuk orang yang bertakwa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertakwa. Dan itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang yang beramal, bagi orang yang berbuat. Ketahuilah bahwa inti dari takwa adalah iman dan perbuatan amal saleh. Oleh karena itu, itulah balasan yang paling baik bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Pasti akan mendapatkan dua tiket, yaitu tiket ampunan dan tiket surganya Allah. Mudah-mudahan dengan puasa yang akan kita lakukan adalah satu cara, satu metode yang Allah berikan kepada kita untuk dapat mengubah seseorang dari tidak bertakwa menjadi bertakwa, dari bertakwa semakin bertakwa, sehingga kita akan mendapatkan titel inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Kemudian pada ujungnya kita berharap dan memohon kepada Allah agar mendapat ampunan dan surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang diberikan karunia, diberikan hidayah, diberikan taufik, sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan di akhir Ramadan kita mendapat gelar, kita mendapat titel sebagai orang yang bertakwa, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap, maka kita sudah dapat dua hal, ampunan dan surganya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.